you again in Millennials Podcast. Di season kita yang kedua masih bersama dengan Sidoarjo Bisa. Udah pada subscribe di YouTube kan? Sidoarjo Bisa. Terus juga follow Instagram kita di @sidoarjobisa.id. Dan jangan lupa juga nih Spotify kita, supaya kamu bisa ngedengerin full episodenya yang kemarin season pertama dan yang sekarang nih season 2 masih di podcast Millennials Pick Up. Kita tentu akan selalu meng-highlight ya orang-orang keren, anak-anak muda keren, millennials yang benar-benar bisa menginspirasi dari kabupaten kita di Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu cari di podcast lain mah nggak ada. Timbangannya ini kan ya ngobrol ngalur ngidul, tidak mendapatkan inspirasi apa-apa, kan mending dengerin Millennials Pick Up aja. Apalagi hari ini episodenya spesial banget. Aku akan kenalin kamu ke owner dari sebuah coffee and bar yang beda banget konsepnya di Sidoarjo, yang menurutku kayaknya cuman ini sih the one and only. Yang bayangin ya, coffee and bar ada DJ-nya. Terus kemarin pas Halloween itu mereka ngadain yang namanya pesta kostum. Terus apa lagi ya, banyak sih konsepnya. Kalau kamu ngeliat di Instagram bener-bener update banget. Instagramnya itu Instagramable ya, feeds-nya diatur dengan sangat rapi. Terus juga nih kalau kamu sering banget ikutan yang namanya kayak acara-acara komunitas, tempat ini itu sering banget dijadiin tempat untuk pertemuan, untuk meeting komunitas-komunitas yang ada di Sidoarjo. Yuk langsung aja kita ketemu sama ownernya Emiko Coffee and Bar, ada Mas Farid. Halo. Wah, apa kabar Mas? Baik. Kita tos virtual dulu. Tuk. Ini Mas Farid ini aku mengenalmu sejak berapa tahun ya? 2011 ya? 2010 hampir satu dekade lah ya. Hampir 10 tahun. Kita kenalannya di mana Mas waktu itu Mas? Waktu itu kamu BBM aku kan, ini di zaman BBM ya? Tolong jangan membuat fitnah ya. Enggak, dulu kita teman satu organisasi sih tepatnya ya dulu. Masih ingat kan? Masih. Ya. Aku masih dianggap nggak ya di organisasi tersebut? Saya aja udah lupa. Jangan gitu dong. Enggak, dulu kita teman satu organisasi, jadi awal mula ketemunya di organisasi tersebut. Namanya? Parpas, salah satu organisasi kepemudaan di Sidoarjo. Untuk nyebarin apa itu Mas? Dulu sebenarnya Anda sudah tahu ya kenapa tanya saya lagi? Enggak dulu. Jadi kita tuh satu organisasi namanya Parpas, Paguyuban Remaja Peduli AIDS Sidoarjo. Waktu itu aku masih SMA. Mas Farid ini adalah senior aku. Betul. Lah aku lulus SMA ketemu lagi di kampus. Dia junior saya. Iya, kita satu kampus lagi. Tepatnya di mana yo? Yang kemarin viral ya. Nggak usah disebut. Iya. Tit ya, nanti ospek marah-marah. Iya. Nanti nggak boleh gitu. Sabuknya ya. mana sabuknya? Sabuknya nggak pakai ini, soalnya perutnya terlalu besar. Ngomong-ngomong, apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik, sehat seperti yang Anda lihat, ya kan? Tak berubah ya? Iya, menunjukkan kemakmuran ini. Kemakmuran, mungkin biasanya kalau bos tuh apa? Ini aku penasaran banget ya. Apakah bos itu memang selalu badannya sebugar ini ya? Itu menunjukkan sebuah kesuksesan ya? Sebenarnya saya highlight dulu, bugar itu supaya halus ya. Iya. Kalau bos nggak selalu kayak gini sih, kebetulan saya aja yang ini ya lagi aktif-aktifnya makan. Iya. Jadi seperti inilah bentuknya. Oh gitu. Iya. Soalnya kok mengingatkan saya sama Om yang waktu itu. Om yang ketemu di kafe. Oh iya. Kan pas MC atau pas apa. Setelah itu iPhone 12-nya belum keluar. Jadi belum dikasih, makanya saya cari-cari mana sih Om ini. Iya, ditagih terus aja. Tagih terus nggak ada. Tapi hari ini kita mau nagih Mas Farid ya untuk nanya-nanya, ngobrol-ngobrol seru seputar Emiko Coffee and Bar dan perjalanannya Mas Farid ini menjadi seorang bos owner dari Emiko Coffee and Bar. Yang ini lokasinya di mana Mas? Jalan Kombes Pol M Duriat nomor 42. Persisnya di dekat Polres Lama yang sekarang udah jadi Satlantas Sidoarjo. Oh benar ya, pokoknya langsung aja lihat di depan ada tulisannya Emiko, terus warnanya hijau dan so homey banget kayak gini, adalah Emiko Coffee and Bar. Ini udah berdiri berapa tahun sih? Hampir 2 tahun ya, kita berdiri Januari 2019. Jadi kalau Januari tahun depan ya kita udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Waktu itu aku sempat nge-MC-in acara openingnya juga ya. Kak Bian nih sering banget bantu-bantu di sini, mulai MC acara opening. Ngepel-ngepel. Iya, nyaputin rumput di depan. Iya, parkir. Iya. Keluarga Emiko juga loh ini. Keluarga Emiko juga. Siap. Tapi kenapa sih namanya Emiko? Itu nama apa? Pasangan? Enggak sih. Sebenarnya kan nama adalah
bagian tersulit dalam membuat sebuah usaha menurut saya, mencari sebuah nama. Oke. Jadi mau alasan yang filosofis atau yang gimana nih? Ada banyak sebenarnya. Yang filosofis. Kalau Emiko sendiri kalau secara filosofis itu bahasa Jepang itu biasanya nama yang diberikan kepada anak perempuan yang artinya terberkati, selalu tersenyum, membahagiakan orang lain, kemudian selalu beruntung. Jadi gitu. Artinya positif semua, makanya saya pakai nama itu. Kalau yang non filosofis? Biar murah aja kalau pesen neon box, karena kan hurufnya sedikit. Hurufnya sedikit Iya, ya. Iya benar-benar kan juga. dihitung per kata kan. Dihitung per kata, ya. Dihitung per huruf kan. Per huruf. Iya. Dan ini udah jalan 2 tahun. 2 tahun. Apa yang bikin Mas Farid alasannya ngebikin apa ya Emiko Coffee and Bar ini, yang mana kalau kita tahu di Sidoarjo udah banyak Iya sih. kafe. Dulu waktu saya bangun belum sebanyak sekarang ya. Iya. Memang perkembangannya cepat sekali dunia F&B di Sidoarjo. Kalau ditanya alasannya kenapa, jujur karena saya suka. Jadi dulu pekerjaan saya itu nggak punya kantor. Kantor saya biasanya di kafe atau meeting selalu di kafe. Makanya saya merasa bahwa kafe ya nyaman aja tempatnya, dan saya pingin punya yang kayak gitu, istilahnya seperti itu. Jadi berawal dari sering ngantor di kafe, Yaps. jadi pengen punya kafe sendiri. Iya. Emang dulu bentar ya, setahu aku ya dulu Sidoarjo aku kasih tahu Mas Farid ini kan kayak tadi aku bilang dari SMA aku tahu beliau adalah seniorku. Kuliah kita jurusan psikologi barengan. Yeah. Terus waktu kuliah kayaknya kita lulusnya sama ya, padahal Anda senior saya. Ya kan saya ini ya lebih mendalami. Oh, lebih mendalami sebuah ilmu. Iya. Waktu itu sibuk kerja apa? Sibuk kerja lebih tepatnya. Di Jadi bidang apa? dulu saya kerja di bidang kontraktor, tepatnya di bidang power plant. Jadi tempat saya dulu membangun pembangkit listrik untuk PLN. Dan itu nggak di Jawa kan? Enggak. Waktu itu kebetulan saya ditempatkan di seluruh Indonesia, muter-muter mulai dari Sumatera, Kalimantan dan kawan-kawannya gitu. Nah, terus akhirnya sekarang bikin bisnis F&B kan kayak mungkin dibuat kita ya kalau dulu dengerin kok nggak linear sih, kuliahnya psikologi, pas lagi kuliah kerjanya bidang kontraktor keliling Indonesia. Sekarang bisnis F&B. Apa yang ngebikin Mas untuk apa ya kayak yaudah deh aku terjun beneran nih di F&B, padahal kan kalau di kontraktor kan duitnya banyak kan. Iya, yang banyak duitnya bos saya bukan saya. Iya. Bener juga sih. Ya. Kalau ditanya sih sebenarnya balik lagi ke salah satu prinsip yang saya pegang, kesempatan nggak datang 2 kali. Makanya dulu ketika saya kuliah kemudian saya dapat kesempatan untuk bekerja lebih awal daripada teman-teman, saya ambil kesempatan itu apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya. Oh berarti waktu kuliah sempat nggak apa maksudnya kerjaannya banyak ya, nggak cuma kontraktor gitu? Ya sempat beberapa kali jualan apa gitu, kemudian jadi ke kontraktor itu. Ya sampai akhirnya mungkin saya kerja di kontraktor dari 2019 pertengahan saya resign untuk membangun Emiko ini. Oke, jadi udah difokusin ya Yeah. dari 2012 ke 2019 ya. Itu dari awal aku kuliah dong sampai Aku semester 5. semester 5 kan. Semester 5 gitu udah mulai kan. kerja, ya. Terus sampai akhirnya fokus ke F&B ini. Fokus ke F&B. Oke, sebelum kita ngomongin perjalanan karirnya Mas Farid juga nih, kayaknya di depannya ada yang menggiurkan nih. Silakan. Boleh ya, aku cobain boleh, ya. boleh. Ini apa nih Mas Farid? Ini Choco Black Forest. Jadi Black Forest. Kamu kok tahu sih aku tuh coklat-coklat? oh iya dong. Kasih ya. Jadi ini kita pengen menghadirkan rasa kue Black Forest ke sebuah minuman. Kayak Black Forest. Oh iya, memang namanya kan Black Forest, Bu. Kayak makan kue tapi versi cair ya? Ya, versi cair gitu. Yummy, ini enak banget sih. Oh ini yang salah satu menu favoritnya Emiko? Salah satu menu favorit di sini salah satunya Choco Black Forest ini. Oke, kalau ini yang di depannya Mas Farid apa? Ini si lemon squash. Sebenarnya basically dia sederhana, cuman dia memang kalau di siang-siang panas membara, Anda tahu kan Sidoarjo, ini cocok banget. Oh cocok banget ya. Jadi dia simple. Coba Masnya yang minum. Oh boleh. Iya. Kalau saya minum kan nggak ilo Iya, ya. iya. Minuman itu kan minuman Anda. Iya. Oke, kalau ngomongin soal konsepnya Emiko sendiri tuh menu-menunya itu lebih fokus ke apa sih yang seger-seger atau yang Indonesian food atau yang gimana? Hampir semuanya kita ada sih. Jadi Mas dengerin dulu.
hobi Anda memang. Kerawaan ini ya, es batu enak itu. Terus Hampir semuanya ada sih. Jadi kalau ditanya konsepnya makanan minuman seperti apa, kita fusion sih. Semuanya ada. Jadi kita berusaha menghadirkan banyak menu-menu baru mungkin di samping menu-menu basic ya. Jadi menu basicnya tetap ada, menu fusionnya juga tetap ada. makanya ini selalu menjadi tempat tongkrongan favoritnya komunitas-komunitas di Sidoarjo ya. Benar, terutama juga teman-teman yang mungkin bekerja work from home atau teman-teman yang sekarang kan lagi sekolah pada apa ini namanya online ya. School. Mereka biasanya kemari untuk Numpang wifi. numpang wifi. Iya benar. Buka jam berapa sih emang? Iya. Bukanya Bukanya jam 10 pagi, kita tutup jam 9 malam untuk close order, tutupnya ya jam 10 jam 11. Jam 10 jam 11. Jadi ya makanya enak lah all day kalau misalnya mau nongkrong di Emiko. Ini tempatnya luas banget ya. Jadi kalau kamu mau bawa kayak tenda sendiri, Iya bisa. buat bobo-bobo di sini nggak apa-apa. Boleh, boleh. Kamar mandinya juga lucu loh. Iya, terima kasih. Enak tuh buat Terima mandi kasih. juga. Gitu. Terima Di kasih. atas ada kos-kosannya? Di belakang, Bu. Oh di belakang Iya, ya, ada kos-kosan. Jual pasir juga kita kadang, jual bata. Oh jadi masih melanjutkan ya? Iya. Bidang yang dulu yang kontraktor ya? Oke. Nggak, bercanda, Bu. Ini menarik tadi ya, kita ngomongin soal perjalanan karirmu dulu deh Mas. Gimana kamu bisa ngedapetin insight sampai namanya, oke, fix nih aku buka F&B? Balik lagi, karena beberapa tempat yang aku kunjungin ketika aku kerja Di seluruh Indonesia itu? salah satunya mungkin di Aceh, dulu saya di Takengon sempat setahun. Takengon itu Gayo, kalau tau kopi Gayo, Ya. nah itu pusatnya di situ. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang memang passionnya di situ. Saya merasa, oh ternyata asik juga ya. Yang kedua, saya merasa bahwa F&B ini dunia yang jujur gitu, maksudnya usaha yang jujur. Ketika kamu memang baik di poin-poin tertentu, misal kayak produknya, rasanya, servisnya, pelayanannya, ya orang akan appreciate dengan datang kemari gitu loh maksudnya. Oke. Berarti memang harus paling nggak ketemu dan terinspirasi dulu sama orang-orang yang terjun di dunia F&B ini Ya, dulu pasti, ya. pastinya. Makanya memang kita pengen banget paling nggak milenial Sidoarjo yang ngedengerin podcast ini mulai nih ya muncul bibit-bibit entrepreneur di Sidoarjo. Karena Harus. terinspirasi salah satunya dari Mas Farid ini. Paling nggak kamu yang udah punya ide lama atau mungkin udah sering nongkrong di Emiko. Aduh aku juga pengen nih punya semacam Emiko juga. Boleh, ya. Aku nggak takut kamu nanti Mas misalnya ada yang habis dengerin podcast ini terus ada yang buka mungkin konsepnya sama kayak Emiko. Balik lagi ya, F&B bukan sesuatu yang bisa ditiru menurut. Maksudku gini, orang misalnya Bian mau bikin Emiko ala Bian sendiri, nggak mungkin sama dengan Emiko ala Farid, karena kita standarnya beda, kesukaannya beda, cara pandangnya beda, Pasarnya jadi beda. ya pasti punya point of view sendiri-sendiri. Jadi nggak ada masalah mau 1000 kafe pun berdiri juga ya akan punya penggemarnya sendiri-sendiri gitu. Oh ya, setuju sih. Dan yang bikin, menurut Mas Farid yang bikin customer Emiko, sahabat Emiko, keluarga Emiko selalu datang ke sini itu apa? Kalau jualan kita, kalau ditanya apa sih yang khas dari Emiko, jujur memang kita adalah kafe yang tenang. Memang kembali lagi ke awal, karena point of view saya adalah kafe salah satunya tempat untuk bekerja atau belajar. Jadi harus tenang. Kita memang kursinya tidak terlalu banyak, ada jarak antar kursi supaya privasinya tetap terjaga. Kemudian musik yang kita putar juga bukan musik yang kenceng, jadi supaya orang nyaman untuk berkegiatan di sini. Kecuali di event-event tertentu ya. Kecuali di event-event tertentu kan itu punya tema, otomatis ya mengikuti temanya dong, nggak mungkin sama gitu. Tapi kok berani ya dirimu Mas ya bikin ada DJ-nya Pak? DJ, sumpah DJ beneran ada tablenya juga Ada loh. tablenya. Kalau aku sih ngeliatnya gini, karena di tempat lain pada live musik agak sedikit ini sih boring, karena menurutku orang akhirnya nggak punya pilihan mau dengerin yang mana. Nah, barangkali ada teman-teman di Sidoarjo yang suka dengerin musik DJ atau lihat performa DJ. Kita bukan EDM sih, lebih ke arah R&B, gitu. 90s, 80s, yang gitu-gitu. Jadi musik DJ yang masih bisa dinikmati sambil duduk sambil ngobrol. Oke, jadi bukan yang duduk jedak-jeduk Bukan. Jadi kita konsepnya lebih ke arah seperti itu, bukan DJ yang club. Jadi kita DJ yang memang, kalau pernah ke Holy Wings mungkin. Kenapa Anda sebut mereknya? Oh mohon maaf. Ya. Nanti ditit ya. Ya ditit, tolong deh. Kalau Anda pernah ke tit, ya kan, seperti itulah.
Oke, jadi konsepnya memang musik-musik R&B yang easy listening tapi di mix ala DJ gitu ya. Yeah. Waktu itu tanggapannya gimana? Karena ini jujurnya cuman Emiko loh yang ada DJ. Gak tahu kalau habis podcast ini muncul nanti ada lagi. Ya, 50-50 dalam arti kata balik lagi. Terkadang sebenarnya ada sebagian besar customer kita itu keluarga. Jadi ada kalanya kadang mereka datang bawa anak-anak. Ada yang bukan nggak setuju, lebih mereka ngomong sayang sekali konsepnya seperti ini, kemudian musiknya DJ. Tapi balik lagi ada juga yang aku baru tahu ada yang DJ di Sidoarjo dan bisa dinikmati. Biasanya mereka mainnya ke Surabaya kalau mau yang dengerin seperti itu gitu. Ya balik lagi kita yang pertama otomatis kita mengedukasi pasar. Jadi nggak ada masalah, ada pro kontra sudah biasa. Tapi gimana Mas? Pasti kan yang mereka yang nggak suka yang 50% itu kan pasti kayak keluar nggak usah di Emiko Mereka ngerti dong. Kita pun ya DJ pun cuma seminggu sekali, cuma hari Sabtu doang. Jadi mereka kalau nggak mau dengerin DJ ya tinggal datang lebih pagi karena DJ-nya kan mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke. Kalau mereka nggak mau dengerin DJ ya bisa datang lebih pagi atau di hari yang lain. Atau mungkin ya rezekinya tempat lain gitu aja. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah karena memang harus ada pilihan yang diprioritaskan. Menghadapi kehilangan customer itu kayak gimana ya? Wajar sih kalau saya bilang di dunia usaha F&B terutama ya, karena balik lagi yang tadinya ketika saya bangun ini paling cuma bisa dihitung jari kafe di Sidoarjo. Sekarang mungkin jari saya udah nggak cukup buat ngitung kafe. Jadi balik lagi, contoh customer saya nggak mungkin 7 hari kesini terus. Pasti dalam 7 hari mungkin 2 hari atau 3 hari dia nyoba tempat lain, nggak masalah. Tapi kalau memang dia nyaman ke tempat kita pasti balik lagi gitu maksudnya. Jadi nggak ada masalah customer pindah ke tempat lain, nggak ada masalah. Karena biasanya mereka seperti itu kan untuk membandingkan. Betul. Kalau memang dia merasa lebih cocok Emiko dia akan kembali. Ketika dia memang lebih cocok tempat A atau tempat B ya dia akan ke situ. Tapi nggak masalah, namanya keuntungannya pelanggan adalah bisa memilih gitu. Nah, sama kayak misalnya hati lah ya. Iya. Kalau memang dia sekarang lagi melalang buana mencari yang lain ya. Selama kamu pernah memberikan kenyamanan, dia pasti akan kembali lagi ya. Benar. Semua akan kembali kepada kenyamanan. Sama kayak tempat Emiko ini memang bener nyaman sih karena kalau misalnya dulur-dulur tuh setipe kayak aku, sukanya tuh kan bawa laptop atau baca buku atau sekedar aku pengen chill di kafe gitu kan, nggak berisik. Dan tempatnya tuh nggak yang dempet-dempetan dan biasanya ada tempat kan kayak udah maksudnya ketemu ini ya, ketemu pundak dan pundak. Noleh dikit. Loh kok arek iki manen? Kok cidak banget. Kita bisa nguping omongan di belakang. Itu dia. Kalau di Emiko itu pasti enggak sih. Karena memang sekali lagi tempatnya ini luas banget. Terus juga yang namanya tempat duduk sebelum PSBB aja udah berjarak. Iya, sebelum PSBB udah berjarak. Jadi kita memang balik lagi kita mengutamakan kenyamanan customer. Setuju sekali, mengutamakan kenyamanan customer. Kalau Mas Farid sendiri waktu ngejalaninnya awal-awal nyaman gak sih? Karena kan peralihan ya, kuliah psikologi, anak organisasi, kerja kontraktor udah kemana-mana. Sekarang harus stay di satu tempat, F&B. Nyaman gak sih ngejalannya awalnya? Dari sisi mana dulu nih? Banyak sisi yang kalau mau dilihat satu-satu. Contoh kalau dibilang nyaman dari sisi kerjaan, nyaman karena kan sesuatu yang baru ya. Kita masih excited, kita masih nyari-nyari dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari sisi saya sebagai owner, justru beban yang baru ya. Maksudnya kan dulu saya nggak pernah terlalu memikirkan kita punya karyawan dan lain sebagainya. Sekarang kan kita punya, jadi lebih banyak bebannya. Bebannya kayak gimana sih? Ini mungkin bisa jadi gambaran ya buat dulur-dulur yang pengen jadi owner, pengen menjadi leader lah ya di sebuah bisnis. Bisnis ya. Kalau beban sebenarnya, apalagi saya baru ya, jadi saya membangun brand baru. Bebannya banyak, mulai dari operasional, marketing, keuangan, SDM, semuanya memang awal mula saya semua yang mikirin. Dan itu nggak gampang ternyata, terutama beberapa yang sensitif ya seperti SDM dan keuangan itu memang kalau bisa diserahkan ke ahlinya aja lah, saya bilang gitu. Memang berat sih, jadi buat teman-teman yang mau bikin usaha harus disiapkan dulu mentalnya, paling penting mental, karena tidak semudah yang kalian bayangkan gitu loh maksudnya. Saya setahun awal itu menurut saya mental saya naik turun.
gimana naik turunnya? Naik turun Dan gini. apa yang bikin itu naik turun? Ya balik lagi kita harapannya waktu buka langsung rame, ternyata nggak langsung rame, ya kan? Oh kita harapannya ketika buka banyak komentar positif, ternyata ada juga yang negatif. Hah? Gitu. Iya dong, pasti nggak semua, kita kan nggak bisa ngasih semua orang mau kan. Oke. Mungkin bagi kita pas, bagi orang lain kemanisan, bagi kita pas, bagi orang lain terlalu asin, atau bagi kita udah asin, bagi orang lain belum asin gitu. Jadi wajar sih, yang penting mentalnya harus disiapkan. Dan harus mencari partner yang tepat bukan sih? Apalagi kalau kita masih baru di dunia F&B. Ya. Kayak gimana mencari partner yang tepat supaya bisa kerjasamanya oke nih? Partner apa nih, karyawan atau partner ini? Entah partner bisnis atau mungkin investor atau karyawan. Karena kan Mas Farid sendiri bilang baru terjun di F&B kan. Mungkin dulur-dulur juga baru terjun di F&B. Nyari orang yang satu jiwa yang bisa ada trust gitu gimana? Memang butuh waktu lama ya. Karena saya Emiko juga berkali-kali gonta-ganti personel, tapi dengan sekarang sudah fix dengan personel yang sekarang. Ya memang yang jelas kita harus terus menanamkan visi misinya Emiko dari awal supaya dia tahu, oh ini Emiko mau dibawa ke sini nih sama bosku, istilahnya seperti itu. Jadi dia tahu harus kemana gitu biasanya. Kalau misalnya kayak ada kan kerja sama teman, misalnya temanku udah buat ini nih, buat bagian ini nih. Apalagi kalau saya lihat juga kan karena sering main ke Emiko, kayak aku kenal sama Mas yang ini loh, ini kan teman ini loh, ini kan kok pada teman semua nih yang di sini. Kok berani sih Mas mendobrak sebuah relationship pertemanan dibawa ke pekerjaan dan ke bisnis loh, ini nggak main-main loh. Ya balik lagi karena dari awal kita sudah sepakat kita profesional. Di awal sudah kita tentukan, misal Gimana caranya Mas buat kerja oke sama nih, misal teman-teman profesional? sama Bian ya harus jelas di depan dong. Mulai dari salary, job disk-nya, targetnya, semuanya harus jelas di depan. Oke. Dan kita harus sama-sama mengerti bahwa ini pekerjaan. Ketika kita misal berantem di pekerjaan ya nggak boleh dibawa ke pertemanan. Misal kita meeting nih, selesai meeting, kita misal di meeting kita debat nih, blablabla, selesai meeting sudah selesai masalahnya, temanan lagi gitu. Jadi nggak terlalu yang kaku-kaku gimana gitu. Apa karena ini temennya kebanyakan cowok semua ya? Iya mungkin ya. Kalau ada aku mungkin atau ada Iya. cewek, nggak tahu ini bukan berarti bawa-bawa gender atau apa ya, atau mungkin ini juga ada kaitannya sama lamanya pertemanan atau gimana? Enggak juga sih. Atau memang karena nggak boleh baper satu sama lain? Ya menurutku itu sih, nggak boleh baper, harus profesional. Dan yang penting harus jelas di depan semuanya. Nggak boleh ada kata-kata gampang kita pikir nanti itu haram di sini. Karena kamu temanku. Gitu Ya nggak ada seperti itu. Justru karena kamu temanku, kita harus jelas semuanya di depan. Biar kita nggak ada berantem di belakang. Mulai dari fee dan lain-lain. Semuanya harus deal di depan. Nggak boleh ada gampang udah nanti aja. Itu yang biasanya membuat kita nggak jelas ke belakangnya. Itu ya ternyata memang harus ada istilahnya kayak hitam di atas putihnya Ya gitu atau ya. gentleman agreement lah istilahnya. Yes, harus ada agreement di awal kalau memang kamu mau ngajak temen untuk kerja bareng ya. Apalagi kalau untuk yang namanya bikin bisnis F&B, punya tempat segede ini tuh kan pasti nggak dikit dananya kan. Butuh lah ya paling nggak, misalnya kamu sama teman-teman kamu dulur-dulur, kita sama-sama yuk barengan bikin bisnis ini itu ya. Harus ada kejelasan di awal. Harus ada kejelasan di awal. Berapa dapatnya. Berapa. Pembagian job desk-nya juga harus jelas. Oh, pembagian job desk juga harus Juga jelas. harus jelas. Karena nanti takutnya ketika namanya teman ya, kita minta tolong semua hal, dia ngerasa nggak enak, nggak nyaman kan. Bom waktu juga gitu loh maksudnya. Setuju sih, bener-bener juga sih. Tapi ada nggak sih temennya Mas Farid mungkin yang menjadi bagian tim dari keluarga Emiko ya, yang khusus nih, ini bagian marketing, ini yang bagian pemasaran, ini yang bagian menu-menu. Ada. Kalau di bagian marketing ada Mas Ical, kan Mbak Bian kenal ya, senior juga. Dulur-dulur juga pasti kenal. Nah, Mas Ical itu marketingnya, kemudian mungkin ada Mas Esa, junior kita juga di Parpas, itu dia di bar, di bar kita. Kemudian siapa ya? Udah sih itu aja sih kalau yang teman. Kalau teman ya. Bima juga dulu di. Oh, Bima yang di episode pertama, Ya. bukan episode pertama, yang waktu kita wawancarin di satu tempat itu juga Ya, ya. yang di TIT itu kan. Oh, itu juga itu termasuk timnya. ya desain grafis. Oh iya. Makanya kok strong bone banget loh teman semua Iya. ya kan ya. Tapi masih tetap bisa menjaga profesionalitas karena itu tadi yang diharapkan ya, ada agreement di awal. Terus karena sama-sama teman, berarti untuk yang namanya strategi pemasaran pasti satu visi ya. Harus, tapi visinya kan ngikutin saya. Kayak gimana tuh contohnya? Misalnya aku pengen tahu nih untuk strategi pemasarannya Emiko sendiri. Kalau aku jujur, aku suka banget sama Instagramnya sih. Iya.
Strategi pemasaran sih sebenarnya kita apa ya, kasarnya itu ngomong agak sombong sih karena Apa tuh? kita nggak pernah ada. Apa nih? Wah, ini Wah, salah terima satu kasih. menu andalan kita, lasanya homemade, kita bikin sendiri. Oke. Silahkan sambil dimakan kalau mau. Aduh, saya nggak enak pengen saya makan tapi Ya. kok saya habisin nanti. Ya boleh, silakan. Nggak apa-apa. Oke, sambil aku ini ya cerita ya. Iya, aku cerita. Jadi memang strategi marketing kita itu kita menekankan, kita mengedepankan kualitas. Jadi balik lagi kita Makan kan ya silakan, karena kita mengedepankan kualitas ya harga ya apa adanya gitu. Karena kan kita juga pakai bahan-bahan yang berkualitas juga. Terus dong, ngunyahnya. Saya bingung mau ngomong apa. Jadi harus pakai bahan-bahan yang berkualitas Ya, supaya disesuaikan juga. Nentuin harga tuh gimana sih, Mas? Ada banyak. Ini pelajaran juga dari teman-teman saya yang lebih senior. Mungkin juga nanti yang mau buka kafe bisa dijadikan dasar juga. Kalau kita ngomong HPP kan ya, harga ini, harga pokok produksi atau apalah itu ininya. Itu biasanya 30 10. Itu gimana sih maksudnya? Jadi kan ada 100% nih. Jadi 30% bahan baku, 30% produksi, 30% ini keuntungan, 10%-nya bisa entah untuk tax atau untuk misal kalau taxnya di luar harga HPP ya, mungkin sewa gedung atau apa gitu. Itu dasarnya, tapi biasanya bisa diotak-atik sendiri. Nah, berarti perlu kayak ikut les webinar sekolah-sekolah gitu nggak sih? Bisa, atau juga kalau Supaya punya ngerti. ya, atau kalau misal punya banyak kenalan teman-teman yang sudah usaha di bidang F&B, tanya aja. Biasanya nggak ada masalah sih dengan hal seperti itu. Nggak ada masalah ya buat hal kayak gitu ya. Tapi Mas Farid belajar berapa lama sendiri sih buat apa ya, ngulik kayak mulai dari keuntungan tadi, perhitungan dan lain-lain. Karena kok kita dengernya jadinya ini berarti bukan bisnis yang sekedar main-main ya. Iyalah pasti. Karena kan ada beberapa orang yang ya udahlah bakar duit. Ya kalau duitnya banyak nggak apa-apa dibakar-bakar. Tapi kalau dirimu kayaknya penuh perhitungan banget. Ya karena saya kan duitnya terbatas, jadi harus dihitung banget. Kalau nggak gitu nanti kan miskin saya. Jangan sampai, apalagi lagi pandemi gini. Iya makanya. Ada tips apa sih untuk bisa bertahan dengan usaha dan juga bisnis di masa pandemi kayak gini, Mas? Terimbas nggak? Pasti terimbas. Saya ketika pandemi awal, bulan-bulan Februari saya tutup sebenarnya. Oh ya? Tutup hampir berapa, 3 bulan ya. Setelah Lebaran saya baru buka. Setelah Lebaran saya baru buka lagi. Jadi ini udah lama lah, 3 bulan 4 bulan setelah Lebaran. 3 bulan 4 bulan. Gimana Mas untuk bisa bertahan supaya kan kabarnya ekonomi Indonesia kan kalau sampai tahun depan katanya 2021 itu juga ya masih nggak stabil. Ya ini susahnya pengusaha. Jadi pengusaha nggak selalu untung ya. Kalau kondisi kayak gini biasanya kita mengorbankan keuntungan supaya operasional tetap berjalan. Karena gimana caranya bertahan dulu. Karena balik lagi kita juga punya karyawan yang harus hidup dong. Kalau Chemical tutup gimana teman-teman karyawan di sini gitu maksudnya. Jadi memang pengusahanya sedikit berkorban dengan ya udah nggak ambil untung dulu selama pandemi ini. Yang penting tetap hidup sampai entah kapan nanti keadaan normal lagi. Oh, jadi itu yang harus diperhitungkan ya. Sama ini sih memang kita harus fokus sama branding. Meskipun apapun keadaannya memang branding harus terus Gimana dilakukan. supaya bisa tetap konsisten dengan branding tersebut? Ya itu banyak yang dikorbankan, salah satunya keuntungan, mau nggak mau misal karena kita brandingnya adalah bahan-bahan yang berkualitas misal ya, tapi yang karena sepi akhirnya misal banyak bahan yang terbuang, ya mau nggak mau ya tetap kita harus beli bahan itu lagi gitu loh maksudnya. Jangan diracik mana ya. Iya, kan ada expirednya dan ya udah dibuang, kita harus beli itu lagi gitu maksudnya. Oke, bener juga sih ya. Jangan sampai karena atas nama aduh rugi pakai bahan-bahan yang ini kan. Iya kan bisa ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau namanya kualitas, apalagi makanan nggak bisa dibohongin sebenarnya. Nah, benar seperti tadi di awal Mas Farid bilang F&B ini adalah bisnis yang paling jujur. Karena kalau kamu datang ke kafe atau tempat makan dan kerasa kok kalau misalnya ini kayaknya berasnya nggak enak, ini kayaknya bahan bakunya kan kerasa di mulutnya. Malah akhirnya jadi komennya negatif ya. Nah itu dia. Padahal kita udah susah-susah bangun branding kan dari 2 tahun ini, cuman rusak gara-gara kita pengen hemat 1.000-2.000. Iya benar juga sih. Iya kan. Jadi jangan terlalu berhemat banget ya, harus Iya. diperhatikan yang lain. Apa nih harapannya Mas Farid juga ke depannya untuk Emiko
Emiko khususnya untuk bisa eksis Sidoarjo dan harapannya buat dulur-dulur Sidoarjo bisa yang udah mendengarkan ceritanya Mas Farid nih. Harapannya untuk Emiko jelas kita semakin berkembang, semakin maju, semakin bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan di Sidoarjo dan mungkin di Indonesia atau di dunia gitu. Amin. Harapannya, visinya. Amin. Untuk teman-teman Sidoarjo bisa yang ingin menjadi entrepreneur, jangan takut untuk melangkah, mulai aja dulu. Itu kata-kata yang benar karena saya dulu juga seperti itu. Karena kalau nggak mulai-mulai berarti ya kalian memang sudah gagal di awal. Tapi kalau kalian mulai, paling nggak ada 50% kalian kemungkinan berhasil. Woi, keren. Bener Iya. ya. Jadi kalau abis dengerin podcast kita ini, udah langsung terinspirasi, buka dulu di garasi rumah itu. Buka dulu aja, apa adanya dulu aja. Yang penting dicoba dulu. Yang penting dicoba dulu Iya. ya. Usaha nggak harus langsung besar. Bisa aja dibangun dari kecil. Asik. Dan nanti akan semakin membesar seperti Mas Iya, Farid ya. iya. Dan tempat ini. Terima kasih. Amin untuk teman-teman yang lainnya, jangan takut memulai pokoknya. Oke, wow, terima kasih banyak loh Mas Siap, Farid. terima kasih. SD Owner, Emiko Coffee and Bar, semoga sukses. Ya, aku suka banget acara Halloween kemarin. Terima Kita kasih. tunggu acara-acara selanjutnya Siap. tematik lainnya ya. Siap. Valentine tahun depan, semoga bisa. Semoga Saya datang ada pasangan ya. Iya. Tahun lalu belum ada ya? Tahun- Tahun ini? Oke, terima kasih. Tahun depan? Nggak tahu. Belum tahu. Belum terlihat jodohnya. Oke, terima kasih. Saya tunggu loh ya. Iya bener pasti kok ya. Oke. Sukses buat Mas Farid. Siap, terima kasih. Emiko Sukses Coffee and juga buat Bar. Dian. Instagramnya ada di @emikocoffee. Coffee Bar Sidoarjo. Emiko Coffee Bar Sidoarjo dan Instagram kita jangan lupa di follow di @sidoarjobisa.id untuk ngedapetin informasi terup to date lainnya ya. Dan buat dulur-dulur Sidoarjo juga jangan lupa untuk selalu nyalain loncengnya di YouTube kita di Sidoarjo Bisa dan di Spotify kita juga dong Millennial Speak Up by sidoarjobisa.id untuk Instagramnya, Spotify-nya, YouTube-nya pokoknya semuanya karena kita selalu mengharapkan untuk munculnya entrepreneur muda di Sidoarjo dan kamu bisa ngedapetin banyak inspirasi ya. Kita ketemu di episode selanjutnya.